Kita kembali lanjutkan perbincangan. Satu hal tadi yang juga penting ditekankan oleh Prof. Marsudi, jika memang ada hal seperti itu dituduhkan oleh pihak 01 ataupun juga 03, soal pembuktian itu betul-betul harus konkret, harus nyata. Iya, memang harus konkret karena bukti itu punya nilai pembuktian. Kalau misal gosip, hal-hal yang barang nggak jadi, barang-barang yang sifatnya itu hanya uji coba kemudian tidak final, nggak bisa dibawa, ya kan? Misalnya dokumen, ya, dokumen pembuktian itu harus dileges di kantor pos. Kalau Sirekap legesnya gimana, ya kan? Nggak bisa dibawa-bawa itu. Di print out juga kacau-kacau kan. Jadi kalau menurut saya, ini belajar di Pak Mustafa kan udah ngerti juga nih tahun 2015. Yang dipegang betul adalah SK KPU. Real, hasil rapat pleno itu baru bukti real. Kalau Sirekap itu masih poros-poros kayak gitu. Dan ketika bermasalah di stop. Ya saya kira itu wewenang KPU. Sama juga disitung dulu. Situng itu tidak jadikan bukti. Bahwa ada proses yang seperti itu. Kemudian bermasalah di stop, itu soal yang real ya, faktanya begitu. Tapi itu bukan bukti untuk menentukan orang menang kalah, Mas Mustafa. Enggak. Yang dihitung adalah hasil rekap manual tingkat nasional KPU. Yang ditandatangani semua oleh para saksi. Dan kemudian saya lihat prosesnya hitung manual di KPU itu dalam rapat pleno. Setiap ketua KPU provinsi membawa rombongannya, mempresentasikan di mana masalahnya. Kalau memang ada masalah pada saat itu, maka KPU menerima katakanlah surat atau misalnya katakanlah informasi bahwa ada masalah di TPS ini, di wilayah ini, dibahas di dalam rapat pleno. Kalau tidak ada gimana? Ya. Bahkan ketika ada satu nggak tahu tuh dari saksi paslon mana ya di waktu rapat pleno, ya kan dibilang ada bermasalah tuh ketua KPPS-nya. Pak ketua KPU bilang tanya, itu di mana? TPS nomor berapa, siapa, nggak bisa jawab. Dia bilang, saya hanya dapat laporan-laporan. Jadi, kalau misalnya sekedar dapat laporan-laporan, itu dalam definisi hukum namanya saksi auditiu. Saksi yang hanya mendengar, bukan saksi yang langsung. Ataupun saksi yang langsung seperti yang kemarin ada saksi dari paslon 03 ya, yang dari desa mana itu yang dia dikumpulkan ketua RT. Itu persoalannya minor sekali, tidak akan mempengaruhi yang selisih suara yang demikian banyak. Anies dengan Pak Prabowo, Anies separuhnya juga enggak kok dengan Prabowo. Apalagi Ganjar, ya. Ganjar barangkali sepertiga, separuh dari Anies juga enggak Ganjar itu, ya. Jadi ini yang dibuktikan. Jadi harus disapu habis nih persoalan buktinya, tumpukin buktinya. Oleh karena itu, ini saya pengalaman nih. Saya berperkara di MK, mengurus MK tuh sudah 20 tahun. Bah, sudah 20 tahun. Mungkin Mas Nauri nggak pernah lihat saya bersidang di MK. Saya bersidang. Dan saya pernah jadi asisten ahli di MK, asisten hakim. Jadi saya ngerti bagaimana mekanisme. Saya dulu 2015 di Pak Jokowi. 2019 dengan Pak Narawi di Pak Prabowo. Sekarang bisa tempat tidur Pak Narawi. Ya kan? Tapi suaranya sama, untuk Indonesia Maju Pak Narawi ini. Baik, Mbak Narawi langsung saja diberikan tanggapan baik yang disampaikan Prof. Marsudi maupun Prof. Asrun. Nah sebenarnya kan aduan itu ada dua tempat sebenarnya, Bawaslu dengan MK. Iya betul. Bawaslu itu tugasnya dua, mencegah terjadinya pelanggaran, yang kedua menindak pelakunya. Ketika ini nggak jalan, ya kami 01 lanjut ke MK. Karena kami anggap laporan 100 lebih laporan, tanggapannya apa coba? Kurang bukti material, bagi-bagi susu itu tidak ada unsur kampanyenya. Kebelah kasat mata ya kampanye itu di luar jadwal. Jadi kami bukan hanya tidak menghormati Bawaslu, tapi karena dua tugasnya, oleh Bawaslu tidak lakukan, kita lompat ke MK, tunggu aja nanti terakhir. Termasuk pendaftaran Gibran, emang nggak kita laporkan. Tapi kita tidak ingin mengganggu tahapan-tahapan ini. Kan tahapan kan waktunya kan jelas, nggak bakal bisa berhenti di tengah jalan gara-gara kami protes begitu. Kan tanggalnya pasti. Oleh karena itu karena pendaftaran Gibran, mohon maaf sedikit ke belakang, pendaftaran Gibran itu bermasalah, maka KPU pun tampaknya mengakomodir seharusnya pada tanggal 25 Oktober ketika Gibran didaftarkan, itu langsung ditolak karena syaratnya belum memenuhi, umurnya masih di bawah 40 kan pertimbangannya masih PKPU tanggal 19 bukan tanggal 25 itu masih berdasarkan PKPU 19 belum yang tanggal 3 November. Jadi masih umur yang 40 tahun. Sudah ada putusan MK waktu itu kan? Belum. Tanggalnya urutan soal kronologis, Pak. Oh. Jadi ketika MK turun perkara 90. Tanggal berapa tuh?
Gimana? Putusan MK tanggal berapa? Waktu di antara jeda pendaftaran, seharusnya kan KPU mengubah PKPU-nya toh untuk mengakomodir. Putusan MK itu sifatnya Oke, nanti saya dulu. Ya, silakan. Ini kan soal ada kronologis. Nanti saya bacakan supaya tidak Mungkin dipersingkat soal ini termasuk juga soal Sirekap tadi. Jadi kalau kita hanya fokus di angka, kita akan terjebak. Kenapa? Kita akan ngomong selisihnya itu jauh. Kalau pemilu pencoblosan ulang, namanya PSU, pemungutan suara ulang, dilakukan, pasti akan kalah Anies maupun Ganjar. Saya juga meyakini pasti kalah. Kenapa? Karena dia mencoblos ke 02 itu, mohon maaf nih, di belakang sebelum coblosan ini terjadi banyak sekali kecurangan. Misalkan ancaman, intimidasi, penggalangan lurah-lurah kepala desa, bansos, coba bayangin. Itu menyebabkan mereka digiring untuk memilih salah satu paslon yang itu bukan 1 dan 3. Itulah yang menyebabkan paslon 1 dalam petitumnya minta supaya pemilu ini didiskualifikasi. Pertama ya, dua paket ini, satu paket Prabowo Gibran didiskualifikasi, kemudian diadakan PSU tanpa mereka. Ini petitum yang pertama yang paling besar. Yang kedua, andaikan nih jelek-jeleknya itu tidak disetujui oleh mahkamah, maka ada alternatif kedua, ada PSU yang ikut hanya Prabowo Gibran yang ikut, karena kita punya etika, punya etika. Kalau kita nggak punya etika, saya bocorin nih, pasti di MK itu salah satu ahlinya adalah Hamdan Zulfa, bekas ketua MK, tapi kita punya etika. Itulah, maka dulu Yusril ya dalam pertemuan mengatakan kalau saya jadi Gibran, saya nggak akan mencalonkan diri karena ini kejiwa besar dan bentuk kenegarawan. Tapi kalau mau lanjut ini bermasalah. Saya harus tahan di situ karena durasi juga. Kita akan jeda sejenak. Saat kami kembali kita juga akan minta penjelasan dan juga pandangan dari Prof. Marsudi mengenai bagaimana permohonan dari 01 dan juga 03 mengenai audit digital forensik sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Prof. Marsudi, kami pahami betul Prof. Marsudi sudah menjelaskan di persidangan, tapi ini juga buat informasi ke masyarakat. Bagaimana kemudian penolakan dari KPU mengenai proses audit forensik terhadap aplikasi Sirekap ini? Bukannya dengan audit forensik kemudian bisa diketahui apakah terjadi manipulasi atau tidak di Sirekap ini? Silakan Prof. Baik, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama, sistem perhitungan menggunakan digital ini sebenarnya sudah mulai dari 2004. Jadi ini sudah pemilu kelima sebetulnya yang menggunakan itu. Dan setiap pemilu pasti diprotes begini oleh yang kalah. Dari 2004 dulu yang kalah protes juga. 2009 yang kalah protes begini juga. 2014 ketika Pak Jokowi menang yang kalah protes juga. Yang diributkan Situng. 2019 sama. Sekarang juga sama begitu. Jadi intinya adalah apapun yang di IT ini pasti akan jadi sasaran tembak dari, ya mohon maaf aja, dari yang kalah begitu. Nah, makanya sekarang saya masuk mengenai forensik ya. Jadi ini ada ahli hukum soalnya, jadi nanti bisa konfirmasi saya. Namanya audit forensik itu hanya dilakukan kalau ada tindak pidana di sana. Nah sekarang terbukti nggak ada tindak pidana yang dilakukan oleh KPU atau sistem IT KPU. Tidak ada. Dan ketika tadi dikatakan misalnya, tadi kebetulan di MK juga ada saksi dari developer Sirekap dari ITB. Ketika disampaikan misalnya TPS ini terjadi penggelembungan, dicek nggak ada kok, nggak benar itu. TPS yang disebut itu nggak seperti itu gitu ya. Jadi termasuk jangan-jangan Mas Ova tadi menyebutkan TPS ini ada penggelembungan. Saya nggak yakin Mas Ova lihat sendiri kok gitu. Itu pasti ceritanya orang. Dan tadi Pak Andi sudah menyampaikan kalau ceritanya orang itu nggak punya kebenaran hukum. Yang kedua adalah tidak punya nilai kebenaran begitu. Nah tadi juga disampaikan begitu. Jadi ketika disampaikan ini kemarin saksi kami menemukan ada perubahan 600 sekian terhadap satu TPS, dicek nggak ada, di log itu perubahannya hanya 11 kali atau 12 kali begitu, nggak sampai ratusan begitu. Nah inilah yang bombastis begini yang kemudian saya kira mungkin terjadi pengalaman bagi Mas Sova dan teman-temannya. Kalau di pengadilan itu nggak perlu bombastis, yang perlu adalah fakta gitu. Nggak usah bombastis kalau faktanya pasti masuk gitu. Nah, jadi masalah audit tadi bukan KPU menolak saya kira ya, tapi karena audit forensik itu hanya dilakukan kalau misalnya KPU terbukti melakukan tindak kejahatan, ada fraud di sana, baru dilakukan audit forensik untuk mengetahui siapa yang melakukan itu. Begitu Mbak Putri. Mengenai sudut pandang hukum soal ini diperjelas oleh Prof. Asrun, silakan. Jadi kalau forensik itu supaya punya nilai hukum, dia masuk dulu perkara pidana.
Ya kan, misalnya penipuan, pemalsuan macam-macam, baru forensik. Tapi kalau forensik swasta Mas, nggak kena, nggak punya pembuktian itu forensik swasta tuh, ya kan. Kemudian ada juga yang menurut saya yang kemarin keliru tuh, ketika ada yang mengatakan saya ahli IT, harusnya barangnya dibawa. Ini nih, salahnya di sini, saya bener di sini, ini robot saya ngomong gitu, baru punya nilai pembuktian. Kalau misalnya semua nih dibungkus dengan spekulasi, tidak punya nilai pembuktian. Oleh karena itu, kalau menurut saya ya, kalau memang toh kemarin sangat disayangkan itu kemarin yang bilang saya punya robot macam, dia nggak tampilkan robotnya. Saya punya pengalaman di MK ketika saya menguji undang-undang pemilu untuk agar bisa dilakukan e-voting pada pemilu Kabupaten Jemberana di Bali. Itu kita bawa presentasikan. Bahwa kalau buat KTP taruh nih keluar orangnya. Jadi kalau menurut saya, kalau punya nilai pembuktian, itu ada aspek lain, ada aspek pelanggaran administrasi yang dibuktikan. Kalau forensik, apalagi ini menyangkut misalnya penipuan pemalsuan data, Mas Rawi ya, itu ke Bareskrim dulu. Ini serba terlambat ini, karena sudah merasa barangkali dulu menang, ternyata enggak. Itu catatannya. Sayangnya juga waktu kita terbatas. Singkat saja mungkin, singkat ya. Jadi Pak Marty Kisworo, jangan salah, semua caleg itu bisa membuka langsung Sirekap dan mengecek angka-angka yang dia dapat. Ternyata kacau balau. Jadi jangan salah kalau Mustafa itu pasti nggak ngecek langsung. Ya enggak lah, saya timnas masuk nggak ngecek. Kita ngecek suara saya sendiri, suara caleg ya. Hari pertama 500.000. Saya yakin ini pasti salah. Akhirnya dapat 700 sekian, 800 sekian. Itu bukti saya ngalami sendiri, apalagi Pilpres. Jadi kita setiap hari bisa membuka sendiri, membandingkan. Lawang di C1 hasil cuma 17, tapi di Sirekapnya itu 171. Kita bisa lihat langsung kok, itu orang pinter semua sekarang. Orang medsos itu luar biasa, bisa ngecek langsung, saya bisa ngecek langsung. Saya apa yang nggak bisa masuk? Bisa, login bisa. Bisa membuka semua TPS dimanapun saya bisa. Yang mengherankan itu pada nggak sadar. Semua yang bersalah itu diperbaiki sehingga menjadi benar. Tapi suara yang sisa yang dibenarkan itu dia pindah ke TPS lain. Baik, Bang Nahra. Jadi nggak tahu orang-orang itu. Sampai di situ. Karena memang waktu juga yang mengakhiri perdebatan kita atau juga diskusi kita pada malam hari ini. Kita akan terus tunggu bagaimana caranya proses persidangan yang ada di MK mengenai sengketa hasil pemilu ini. Terima kasih kehadirannya secara daring Prof Marsudi sudah memberikan keterangan kepada kami. Prof Asrun terima kasih, Bang Nahra juga terima kasih.